Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tuan rumah Mas Sarul dan keluarganya, mudah-mudahan semuanya diberikan pahala yang yang mana beliau telah menyajikan kita sajian yang luar biasa, sudah susah payah menata tempat untuk ngaji kita supaya nyaman. Insya Allah ini amal ibadah beliau menjadi pemberat timbangan amal kebaikannya nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para perintis majelis Robiban Jamaah Nafi, mudah-mudahan Kang Gustur, Kang Lukman dan sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keistiqomahan, bisa membimbing kita supaya tetap solid, tetap kompak, tetap istiqomah semuanya. Amin. Kakak sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah sudah beberapa kali kita melakukan kajian fikih, namun ini dalam rangka Maulid Nabi kita sedikit saja satu titik kita mendengarkan salah satu perasaan Nabi terhadap umatnya. Dulu itu Nabi pernah yang namanya berencana hijrah ke Taif. Rasulullah karena di Mekah itu kan diusir, jadi mau jual beli dilarang, jangan sampai jual beli dengan Nabi Muhammad ataupun pengikutnya. Jadi jual beli nggak boleh, kerja nggak ada yang mau pakai tenaganya, kemudian mau nikah sama tetangga yang non muslim juga nggak boleh, saudara-saudaranya juga nggak boleh dinikahi oleh pengikutnya. Kira-kira nikah nggak boleh, kemudian kadang-kadang yang sudah nikah pun dipisahkan, tetangga semuanya mendiamkan, mau beli apapun, keperluan apapun tidak diberi barang meskipun punya uang, tapi kalau umatnya Muhammad tidak dibeli jual belikan. Kira-kira repot atau tidak? Kerja nggak ada. Kadang-kadang ada yang disiksa. Kalau hanya di embargo masih mending, ini bukan hanya di isolasi, tapi sampai batas penyiksaan. Kira-kira repot atau tidak? Repot. Nabi Muhammad ibaratnya pengikutnya paling 10-20, yang nyiksa misalnya sekabupaten. Kira-kira mau kemana pun kan repotnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah pindah ke Taif. Nah itu di Taif itu sampai dilempari batu, malah diteriakin orang gila. Ternyata meskipun seperti itu masih mending, agak mendingnya itu di Mekah. Ya meskipun di Mekah parah sekali, tapi ada mendingnya. Kenapa? Semending-mendingnya Nabi itu saudara-saudaranya pembesar-pembesar Quraisy masih malu, orang mau mukul Nabi itu masih malu sama pamannya Nabi. Di sana ada yang namanya Abu Thalib. Meskipun beliau nggak galak, meskipun beliau nggak sangar, tapi beliau orang mulia di kaum Quraisy, dimuliakan. Betul ya? Berarti masih ada mendingnya. Tidak sampai mukulin, sampai teriakin orang gila, atau sampai orang Taif sampar seperti itu, dilempari batu sampai berdarah-darah lah intinya. Nah itu ketika di perang Uhud juga seperti itu, tersiksa. Artinya Rasulullah itu perjuangannya luar biasa. Tapi saat itu pernah sahabat itu mengatakan, bahkan ada gunung yang mengatakan, Nabi berdoa saja, satu kali saja engkau berdoa supaya orang-orang yang ingkar kepadamu, supaya orang-orang yang menyakitimu, kalau kamu berdoa pasti Allah akan kabulkan, meskipun ada gunung yang akan menutupi mereka. Gunung itu akan diterbangkan Allah langsung menimpa mereka. Apa kata Nabi? Saya memang punya satu doa mustajab, tapi doa itu akan saya simpan, tidak akan saya minta di dunia ini. Kapan wahai Nabi? Besok di akhirat. Untuk siapa? Untuk kalian, supaya semuanya selamat di padang mahsyar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 400 tahun yang lalu Nabi itu punya doa, tapi beliau tidak digunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Justru beliau meskipun disiksa seperti itu, sampai patah giginya, sampai pelipisnya berdarah, sampai tubuhnya itu luka-luka karena dilempari batu, tapi beliau tidak ingin doa itu digunakan untuk menyelamatkan beliau saat itu. Coba kalau nabi-nabi yang lain, kadang-kadang berdoanya apa? Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun yang menyiksaku di dunia ini. Saya banjir seluruh dunia, mati semua. Ada nabi yang seperti itu, betul ya? Ada kaum-kaum yang nanti ada doa, ya Allah matikan mereka semua, akhirnya datang angin, mereka pada mati. Tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan seperti itu. Nabi Muhammad apa? Beliau mikirnya begini, jangan-jangan orang tuanya mungkin mereka semuanya belum beriman.
barangkali nanti Allah memberikan hidayah, barangkali mereka mau tobat, mau sadar, mau masuk Islam. Kalau seandainya mereka sampai mati tidak masuk Islam, barangkali nanti keturunan anak cucunya ada yang masuk Islam. Itu Taif, orang yang jahat seperti itu baru ke sana, Nabi itu berharap supaya aman di sana, ternyata Allah tidak kepingin Nabi tinggal di Taif. Nabi kepingin disiapkan di kota Madinah. Akhirnya orang Taif itu ternyata sekarang 100% agamanya Islam. Coba kalau dulu didoakan Nabi semuanya meninggal, nah, luar biasa Muhammad ya, sabarnya luar biasa. Disiksa seperti itu nggak mendoakan keburukan bagi orang yang menyiksanya, justru doa itu yang paling mustajab itu Rasulullah simpan untuk didoakan kepada Allah untuk kita nanti ketika di akhirat nanti, ketika kita kepanasan di padang mahsyar, ketika kita berdiri ribuan tahun, supaya kita itu cepat-cepat masuk surga. Itu yang berdoa siapa? Nabi. Jadi Allah nanti tidak akan memulai untuk perhitungan. Allah tidak akan memulai buka pintu surga sebelum Rasulullah berdoa. Nah itu doa yang Rasulullah simpan, mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan kita semua. Makanya kita sering-sering sholawat ya. Nanti kapan-kapan insya Allah saya ceritakan yang saya alami sendiri sholawat ketika sedang kepepet. Luar biasa, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan ya, nanti diingatkan ya. Tapi sementara ini kita lanjutkan ngaji fikihnya. Jadi kenapa saya cerita tentang Nabi ini, karena ini dalam rangka sedang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biarkan kalau misalnya ada kelompok-kelompok lain, saudara-saudara kita, mereka tetap saudara kita, tapi mereka berpikirnya berbeda. Katanya Maulid Nabi itu karena Nabi tidak mengerjakan, akhirnya mereka juga menganggap orang yang mengerjakan juga keliru. Tapi kita mengikuti ulama-ulama yang justru menyarankan Maulid Nabi. Mau kadang-kadang ulang tahun saja diperingati pada lahirnya orang biasa yang manfaatnya untuk dunia belum tentu banyak, apalagi ini lahir manusia yang paling mulia. Tidak ada makhluk apapun yang kemuliaan keindahannya melebihi Nabi Muhammad SAW. Indah. Nanti kalau kapan-kapan kita ada rencana misalnya ngaji tentang akhlak Nabi, betapa cintanya para sahabat dengan Nabi, kita akan takjub luar biasa. Nanti banyak sekali lah ceritanya, tapi kita cukup di sini ya. Tapi pesan saya satu yang terakhir terkait dengan Maulid Nabi ini, kalaupun ada yang melarang, kita tidak usah ikut berdebat. Ya, yang penting kita meyakini, kita punya prinsip, kita melakukan Maulid Nabi. Mereka tidak mau ya, biarin itu keyakinan mereka. Yang penting kita punya prinsip. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi janji, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Nabi Muhammad orang yang paling diizinkan Allah untuk meminta apapun di dunia maupun di akhirat. Maka rugi kalau kita tidak sholawat. Dan sholawat itu menurut para ulama adalah ibadah yang pasti diterima, baik sambil disyairkan, baik sambil tidur-tiduran, sambil duduk, belum wudu, sambil naik motor, itu semuanya diterima. Yang penting sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu tetap. Kalau minimal ya berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan sunnah azan. Lah termasuk kita duduk di sini, termasuk kita ngaji fikih, ini semuanya disarikan dari ucapan Nabi, tidak ada yang lain. Jadi dari bulan-bulan yang lalu, dari bulan-bulan yang lalu kita mempelajari fikih, ini sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis, tapi masya Allah ilmunya kalau dikumpulkan itu kitab sampai serumah ini ditumpuk, sampai ke rumah ke belakang semua ditumpuk, itu ucapan Nabi kalau diterjemahkan seperti itu. Allah Akbar. Okay. Orang tidak bisa baca, bisa nulis, sampai ilmunya sangat luas. Nah ini teman-teman yang saya muliakan, ini melanjutkan yang kemarin, ada faedah atau ada informasi tambahan terkait dengan azan, yaitu disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mendengarkan. Okay. Di samping mendengarkan, orang yang mendengar azan itu di samping fokus mendengarkan azan, yang kedua
menirukan ucapan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita yang dengar ucapannya apa nirunya? Allahu Akbar. Terus kalau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Nah, ini jangan hayya 'alas shalah, tapi kalau muadzin hayya 'alas shalah, kita yang dengar la haula wala quwwata illa billah. Nanti ada rahasianya. Kalau hayya 'alal falah sama la haula wala quwwata illa billah. Kalau as-shalatu khairum minan naum, itu boleh pilihannya, boleh sotak tawa barir tawa anak ala dari kamar syaitin boleh, atau diikuti diikuti as-shalatu khairum minan naum juga boleh. Boleh. Yang penting kita itu mendengarkan suara azan, benar-benar didengarkan, kemudian yang penting yang nomor 2 yaitu diikuti. Nah, kalau Allahu Akbar, la ilaha illallah itu sama ya? Nah, sama. Yang beda cuma tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rahasianya kenapa? Ketika Allahu Akbar, kita menirukan karena itu zikir. Kita jangan sampai kalah dengan orang yang azan. Orang yang azan kan pahalanya sangat besar ya. Sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Azan itu sudah kita fadilahnya apa itu sudah disampaikan. Nah, makanya kita jangan sampai kalah, minimal bisa mengikuti pahalanya orang yang azan dengan cara mengikuti. Tapi kenapa ketika hayya 'alas shalah kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah? Rahasianya begini. Hayya 'alas shalah itu kan artinya kan hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kalau kita bisa ibadah sholat, kalau kita bisa ngaji, yang memberi kekuatan kita siapa? Allah SWT. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita waktunya luang, bukan, tapi karena Allah memberikan hati kita keimanan, Allah memberikan hidayah pada diri kita, akhirnya kita bisa berangkat ngaji. Kalau orang kita bisa ngaji karena kita sehat, banyak orang sehat tapi tidak mampu melangkah kaki ke ngaji, tidak mampu untuk sholat karena memang hatinya belum diberi Allah. Makanya jawabannya ketika hayya 'alas shalah, ayo sholat. Itu jawabannya la haula. La haula itu artinya tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. La haula artinya apa tadi? Tidak ada kekuatan untuk ibadah. Wala quwwata, la haula wala quwwata. Kuwatan, tidak ada kekuatan untuk berhenti dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu kan kalau kita mau berhenti butuh kekuatan, betul ya? Misalnya teman-temannya apunten melakukan kemaksiatan, ayo melu Mas Harul. Untuk menolak itu kan berat sekali. Ada rasa canggung, ada rasa nggak enak, ada rasa takut tadi tidak ditemani, betul ya? Nah, makanya untuk berhenti dari kesalahan juga butuh kekuatan. Makanya la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan bantuan Allah. Makanya nyambung ya. Ayo sholat, jawabannya no mampu sholat kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwasanya kalau kita berani berangkat sholat, kalau kita bisa kuat berangkat haji, bukan karena kita kuat, tetapi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jenengan kok bisa hadir di majelis ini, berarti Allah sedang sayang sama panjenengan, diberi kekuatan supaya bisa hadir di sini. Kalau Allah tidak sayang, jenengan dibiarkan. Makanya ada doa, ya Allah jangan biarkan aku mengatur diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Tolong bantu aku ya Allah untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Paham ya? Nah, jadi jenengan kalau sudah berhasil berangkat haji selalu ucapkan alhamdulillah. Artinya Allah sedang sayang, Allah sedang memberikan kita kekuatan. Makanya tadi diajak sholat, hayya 'alas shalah. Alhamdulillah ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan saya bisa sholat kecuali atas bantuan Engkau ya Allah. Itu nyambung. Panggilan itu dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Lah kalau hayya 'alal falah sama, hayya itu artinya ayo. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo menuju ke surga. Tidak bisa saya masuk surga kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ya? Nyambung. Nah, adapun yang lain, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan zikir. Nah, itu sama, syahadat zikir. Itu alasan kenapa jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini penting sekali. Bagi orang yang mendengarkan azan, sangat dianjurkan untuk diam.
sangat dianjurkan dia. Kenapa? Beberapa ulama mengatakan kalau ada suara azan dari masjid atau musola, orang yang di luar musola, di luar masjid kok tidak peduli, orang mikir belas belas, orang mikiri apa azan, apa komat, orang mikiri hatinya orang kerendek, pikiran orang kerendek, benar-benar tidak peduli, maka dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan suul khotimah. Keadaan mati suul khotimah itu bahaya sekali loh, bahaya luar biasa, menakutkan. Ada dulu cerita, jenengan mungkin sudah lihat dulu di TPI ada filmnya. Jadi ada seorang wali, ini bukan ulama biasa, ulama tapi tingkatnya sudah sangat tinggi, wali pintar ngalim. Tapi saat itu ada seorang makmum, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walinya itu zikir terus doa terus, tapi semua jamaahnya bubar. Ketika beliau sudah capek zikirnya, beliau berdiri, ternyata masih ada makmum satu yang masih doa sama Allah sampai nangis-nangis. Akhirnya walinya itu iri, loh, perasaan di sini orang yang paling soleh saya, perasaan orang yang paling alim saya, tapi kok ada orang yang berdoanya lebih khusyuk dari saya. Dia kok bisa sampai nangis-nangis, doa lama sekali nangis. Saya tahu ya. Akhirnya orang ini ditanya sama ulama tadi, kok Anda bisa doa sama Allah khusyuk seperti itu sampai nangis, sampai benar-benar mengucurkan air mata, apa rahasianya? Karena ternyata itu adalah setan. Itu tadi setan. Oh, kamu mau tahu syaratnya? Saya ada amalan supaya kamu bisa berdoa secara khusyuk. Tapi kamu harus ikuti saya. Yang pertama, bunuh orang katanya. Syaratnya apa tadi? Bunuh orang. Kalau kamu berani bunuh orang, nanti kamu menyesal kepada Allah, merasa berdosa sama Allah, akhirnya kamu bisa nangis. Masuk akal atau tidak? Tapi ulamanya itu mikir, waduh kalau saya bunuh orang terlalu berisiko, nanti saya dikeroyok malah mati. Paham ya? Ya sudah, kalau kamu gak mau bunuh orang, ya zina kayak zina. Akhirnya zina, saya tidak berani. Zina berarti kalau saya melakukan kesalahan ada saksi hidupnya, perlakuan saya berbuat dosa ada yang tahu. Akhirnya gak mau. Ya wes, yang paling ringan kata setan apa itu? Minum. Terus minum. Minum keras. Mabuk, bukan es batu aman. Ini minuman keras itu mesti keras alkoholnya. Akhirnya ya wes yang paling aman gitu. Oh, orang mateni wong, orang Cina ngertinya paling aman. Akhirnya beneran nyamar nganggo klambi preman, nyamar nganggo celana bloneng-bloneng, hari marung, rem-rem sing lakon mati dia. Nah, akhirnya pesen. Nah, karena itu tempatnya jauh, tidak ada yang kenal, akhirnya nggak ada yang mengenali, diminum di situ supaya tidak ada yang lihat. Jadi cuma ada penjaga warungnya sama dia minum di situ, dia sembunyi minum di belakang warung lah, mana tuh minum. Setelah itu ternyata mabuk. Setelah mabuk yang namanya tidak sadar, akhirnya memperkosa penjualnya. Setelah penjualnya diperkosa, akhirnya penjualnya teriak-teriak, tolong. Setelah berhasil memperkosa, akhirnya karena dia teriak-teriak minta tolong dibunuh. Berarti yang tadinya bunuh nggak mau, akhirnya bunuh, nggak memperkosa artinya memperkosa, malah dia minum. Berarti tiga-tiganya dilawan semua. Kacau banget orangnya. Nah ternyata habis itu, setannya itu datang bentuk manusia lagi. Terus minta tolong aku pergi duh nyok lakon kabeh pergi pamrah kebingungan. Ternyata setannya menangkap enggak drodok ta ora. Mau setan kan dipercaya. Akhirnya ditangkap, akhirnya ulama tadi ditangkap oleh masyarakat. Setelah ditangkap, diikat, dipukuli, kemudian diarak, dilepaskan bajunya. Akhirnya sudah terdesak sekali. Tolong saya beri tobat, ini gimana caranya? Kata setannya gini, ya sudah, kalau kamu benar-benar kepengen lepas, kamu harus murtad. Kata siapa tadi? Kata setannya, kamu harus murtad. Nanti saya tolong. Jangan khawatir, nanti saya bimbing. Saya nggak berani murtad. Ya udah, kalau kamu nggak berani murtad, kamu harus menyembelih hewan atas nama saya. Amin. Jadi saya menyembelih atas nama setan. Tapi siapa tadi? Orangnya nggak mau karena itu jelas jebakan setan. Atau orangnya nggak mau karena bagaimana saya bisa menyembelih, karena saya
sekarang diikat, diarak di tengah orang banyak mau dibakar rame-rame, mau dibakar. Akhirnya setannya memberi jalan yang terakhir. Ya sudah, kamu kalau murtad secara terang-terangan nggak mau nyembelih hewan juga kamu sudah diikat, ya sudah, kamu kalau ada nyamuk lewat di depanmu atau lalat lewat di depanmu, niatkan saja itu korban untuk jin atau setan. Paham ya? Jadi murtad lewat ibadah kepada setan, takut kepada setan, dengan cara tadi memberi sesajen berupa hewan, lalat atau nyamuk yang lewat di depannya. Ketika diikat, ternyata ada nyamuk lewat, dan akhirnya dia di dalam hatinya, lalat, kalau kamu bisa saya sembelih, saya nazarkan atau saya berikan kepada si jin atau si setan tadi. Akhirnya setelah dia niatkan seperti itu artinya murtad orang seperti itu sudah. Dan ternyata habis itu dia meninggal dunia belum sempat tobat. Ngeri apa tidak? Ini yang saya maksud sebagai suul khotimah. Padahal dulunya sholat, ulama, terpandang, tapi wafatnya malah seperti ini. Ngeri apa tidak? Nah, ini kata beberapa ulama, orang kalau mendengarkan azan kok tidak peduli sama sekali, tidak kepingin sholat, tidak kepingin, pokoknya nggak peduli sama sekali, gua orang mikir jelas. Misalnya kerja ya lanjut terus, orang jawab azan tidak mendengarkan apapun, maka ini dikhawatirkan suul khotimah. Oleh karena itu nanti mulai hari ini kalau kita mendengarkan azan, jangan hanya takut kita suul khotimah, tapi ingat juga kemarin pahala menjawab azan. Kasih nggih? Nggih. Jadi pahalanya banyak. Nah, kemudian kata yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Dan kalau husnul khotimah itu ceritanya berbanding balik dengan ahli zina. Masih ingat ya? Itu kan orang jahatnya luar biasa, pekerjaannya itu PSK, pekerja seksual, tuna susila, tapi meninggalnya masuk surga gara-gara apa? Memberi minum anjing. Jadi ada orang yang husnul khotimah, ada orang yang suul khotimah, bahkan ada yang parah lagi, bunuh orang 100 orang, satunya ulama yang bunuh, tapi akhirnya masuk surga. Itu yang namanya husnul khotimah. Nah, kita jangan pernah putus asa, meskipun dulu kita pernah keliru, meskipun dulu kita pernah kepleset dalam maksiat, tapi insya Allah kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, pasti Allah ampuni. Jangan putus asa, insya Allah. Apalagi dengan ngaji sudah sangat luar biasa ini, sudah luar biasa. Kemudian tentu yang saya ucapkan tadi terkait dengan menjawab azan yang selanjutnya. Hukum menjawab azan tadi sunnah ya. Nah, ini makruh hukumnya orang azan, ini makruhnya azan. Orang makruh azan dalam keadaan belum wudu, dan lebih makruh lagi kalau belum mandi wajib. Tapi boleh apa tidak? Azannya sah apa tidak? Sah. Misal musola kok wis jam 12:05 menit, biasanya jam 12 pas azan, kok jam 12 lebih menit, 5 menit belum azan. Nah, Kang Saron telepon kalau Kang Puridi lah, Kang Puridi azan ya. Kang Puridi ini gimana? Tambah kok rubali. Nah, terus daripada tidak ada yang azan, akhirnya Mas Sarul datang ke musola, padahal nambah Gus Sarul durung sempat wudu. Azan sah apa tidak? Sah. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan ngapunten Anggura, junub, baru mandi wajib. Wah, ada pun dari silu, baru tatus. Boleh tidak? Boleh. Kalau itu musol. Tapi kalau masjid itu tidak boleh. Tidak bolehnya bukan tidak boleh azannya, tapi tidak boleh memasuki masjid dalam keadaan junub. Masih ingat ya? Orang junub kan tidak boleh berdiri diam di dalam masjid. Nah, jadi itu makruh. Apa maning tukang azan masjid ketika Jumatan urung atus mandi besar kok sudah azan yo lewat ra Jumatane, betul ya? Sing liyan sholat malah yo mboten Jadi itu tadi orang azan dalam keadaan belum wudu boleh, belum mandi wajib juga boleh. Cuman ini yang belum mandi wajib ini hampir haram, makruh tapi hampir haram lah, makruh sekali. Tapi belum haram, belum, nggak sampai dosa. Berarti boleh ya? Belum wudu, belum mandi, itu makruh. Nah, ini namanya judulnya kemakruhan azan.
Itu tadi ada dua. Azan dalam keadaan belum wudu, adzan dalam keadaan belum mandi junub. Hukumnya makruh ya. Nah, ya. Terus, nah ini yang tadi saya sampaikan. Ketika azan yang kita kenal Allahu Akbar itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Terus pertanyaannya, ada atau tidak jamaah sholat selain jamaah sholat 5 waktu? Ada jamaah sholat lain nggak selain 5 waktu? Ada, contohnya sholat Id. Terus sholat apa lagi yang jamaah? Sholat mayit. Apalagi? Kok bingung sholat kok? Hah? Tarawih. Nah, terus sholat gerhana. Betul ya? Witir. Nah ini kalau mau sholat, azannya mau coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sadan iso adzan maring yo. Mau apa tarawih? Adzan kalau mau tarawih itu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi azannya pakai as-sholat jami'ah. Paham ya? Maka itu sunnah hukumnya. Misalnya kita mau mulai tarawih, maka imamnya mengatakan as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah 3 kali. Atau kalau mau sholat jenazah, misalnya jenengan nanti suatu ketika dipercaya menjadi imam sholat jenazah, maka jenengan sebelum sholat, sebelum takbir mengucapkan ke makmum as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah. Dapat info lagi atau tidak? Nah, termasuk nanti witir, apa tadi? Tarawih, sholat-sholatnya berjamaah itu pakai as-sholat jami'ah. Jonong apa terawih kok ada men? Double ada, jadi keliru. Saya ulangi ya. Nah itu saja mungkin karena ini sudah panjang ya. Nah kita lanjutkan nanti lagi yaitu tentang iqomat. Jadi azan sudah tamat ya. Azan perempuan, azan duduk, azan berdiri, jenengan sudah tahu semua. Nah nanti kita akan lebih detail lagi mempelajari tentang ilmu iqomat. Lawan azan kan iqomat. Nanti ya mengatakan lawan karena waktunya sudah malam. Moga barangkali ada pertanyaan disampaikan. Kalau tidak ada kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.